Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang sekali di hari yang baru ini, Pastor Andy kembali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih yang sudah bersama-sama saat ini on live now di YouTube. Halo, yang di Facebook. Halo, yang di TikTok. Halo, senang banget hari yang baru ini bisa menyapa serta melayani bahkan Bapak Ibu terkasih. Ini yang sudah gabung, wah ramai sekali di mana saja. Silakan saling menyapa di kolom komentar. Saya percaya hari yang baru, kasih Tuhan baru, rahmatnya seperti embun di pagi hari yang dicurahkan bagi setiap kita yang datang kepadanya tidak akan kekurangan sukacita. Amin. Amin. Ada disapa dari Surabaya. Shalom. Puji Tuhan. Disapa ada yang dari mana ini? Ada Ibu Siti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ada dari Pak Tony, dari mana saja nih, ramai sekali ini di TikTok ini baru gabung langsung sudah disapa oleh ribuan orang ya, puji Tuhan. Terima kasih Chelsea Kristi Wijaya, pagi juga, shalom. Shalom semuanya, ada Lisbeth, ada dari Jakarta Utara disapa, puji Tuhan. Horas, Medan, Kalteng, Narai Kabar, Bahalap, puji Tuhan. Dan semuanya, ku yakin Tuhan hadir dalam pujian Dia yang kudus bertahta. Saat memuji Tuhan, kita akan bersama-sama boleh merasakan kehadiran Tuhan yang suci, yang kudus, yang membawa pengampunan, hidup yang baru, dan juga setiap Bapak Ibu yang dalam pergumulan. Pastor mau doakan sebentar, biar sama-sama kita boleh mengalami rahmat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum Pastor akan mulai, saya merespon dulu karena banyaknya komentar di TikTok dengan tulisan ada nge-lag. Coba izin sebentar Pastor ganti hotspotnya ya.
Semoga bisa lancar tanpa gangguan. Door, ya, harap lancar semuanya sehingga kita saat masuk dalam pelayanan, pujian, firman, semuanya tidak ada yang nge-lag, tapi semuanya lancar-lancar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin Tuhan hadir di sini, kuasa nyata, kesembuhan terjadi saat ini. Dengarkan pujian ini, saudara-saudara yang butuh penguatan dan sebagainya. Biarlah pujian ini memberikan kita penguatan dan sebagainya. Apa yang kita rindukan, rahmat Tuhan menyertai. Amin. Amin. Banyak orang-orang sakit disembuhkan in Jesus. Ku yakin Kau kasih hadir. Ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi sekarang, kesembuhan terjadi sekarang, kesembuhan terjadi sekarang. Puji Tuhan. Saya bawakan pujian sekali lagi dan saya percaya orang-orang sakit waktu engkau angkat tangan ada mengalir kesembuhan, kesehatan di tubuh Bapak Ibu yang terkasih. Yakin dan percaya. Ku yakin Tuhan bertahta puji-pujian. Ku yakin hadirat Tuhan membawa kesembuhan dan kesehatan bagi setiap Bapak Ibu yang sedang sakit. Mari kita menyembah Tuhan. Sekarang amin. 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 Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih semua sudah membantu membagikan. Saya melihat ini penontonnya banyak sekali. Semangat banget, puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Untuk kita bisa menerima yang namanya penyediaan ilahi dari Tuhan, ini penting. Saudara perhatikan bagian ini. Apakah itu? Kita harus mengandalkan Tuhan dan bukan gaji kita. Saya ulangi sekali lagi. Untuk Bapak Ibu, Saudara kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, untuk bisa kita mengalami penyediaan ilahi atau berkat ilahi, kita harus berani mengandalkan Tuhan. Terlebih daripada gaji, pendapatan,
atau penghasilan kita. Kita harus berani membuat keputusan rada-rada nekat untuk andalkan Tuhan. Dengan demikianlah baru kita bisa mengalami yang namanya penyediaan ilahi. Sebelum Pastor akan membacakan firman Tuhan bagi kita, izinkan untuk Pastor kasih kesaksian dulu. Seperti misalnya bulan ini, semua saudara tahulah, Pastor melayani ini ya setiap minggu, kasih orang makan, kasih firman, kasih doa, kasih pelayanan, semuanya itu tanpa kolektor. Dan bulan demi bulan itu saya bicara kesaksian tentang penyediaan ilahi. Pengeluaran untuk operasional itu kalau 3 bulan lalu itu masih sekitar 80 juta up 100 juta lebih. Tapi masuk bulan-bulan ini itu lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Ditambah juga sekarang kita ada pengerjaan untuk pemasangan kanopi di samping geraha supaya bisa kita garap tanahnya, antisipasi hujan dan longsor. Kalau kita garap nanti pas hujan tanahnya bisa turun karena tinggi. Jadi bulan ini saja kita membutuhkan dana itu sekitar kurang lebih 200 juta tunai. Sampai kapan Pastor Andy kasih makan orang setiap minggu? Selama Tuhan masih kasih kepercayaan kepada saya. Kalau Tuhan sudah tidak menyediakan penyediaan ilahi dalam hidup saya maupun tak bisa. Jadi saya terus belajar berserah. Maka pelayanan ini benar-benar terjadi yang namanya penyediaan ilahi, dan banyaknya kesembuhan-kesembuhan membuat orang-orang datang dari mana-mana untuk ikut kebaktian karena nyata ada kesembuhan. Nah, yang saya mau saksikan sekarang adalah bagaimana penyediaan ilahi itu terjadi. Yang saya akan kasih tunjuk kepada saudara-saudara. Saudara mau viralkan untuk kesaksian, silakan. Saudara mau potong ini untuk menjadi penguat teman-teman untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh lewat media, silakan. Bulan ini saya butuhkan paling sedikit 200 juta penyediaan ilahi. Ya kalau gaji mah nggak bakal dapat. Saya pernah dengar itu gajinya manajer katanya itu 1 bulan 20 juta. Nah 200 juta ini saya harus belajar andalkan Tuhan Yesus. Dan benar-benar penyediaan ilahi itu ada. Dan Tuhan bisa kirim dengan cara-cara yang ajaib. Ini kesaksian saya. Bagaimana saya dapat berkat dari Tuhan. Kerjaan kita ataupun toko kita.
Saudara mau lihat? Yang mau ketik mau, saya mau baca. Kalau tidak mau, tidak usah. Mau lihat ya. Jadi yang saya kasih tunjuk ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebentar. Jangan sampai pas kasih tunjuk, nanti malah saudara nge-lag ini. Ya, kembali Pastor masih kasih kesaksian ini seputar penyediaan ilahi. Ini kalau saya kasih tunjuk ini mungkin bisa viral, tapi viral yang baik, viral yang membangun, viral yang bisa membangkitkan industri media sosial dengan pelayanan, ketulusan, kesungguhan, dan betul-betul penyediaan ilahi terjadi. Bulan ini saya paling sedikit perlu 200 juta untuk operasional pelayanan yang ada. Dan saya belajar mempraktekkan apa yang saya imani, yang saya baca firman Tuhan, di luar batas logika akal saya. Dan apa yang terjadi, Tuhan kirim berkat kepada saya untuk penyediaan ilahi ini. Kalau orang tanya, sampai kapan Pastor melayani seperti ini? Selama Tuhan masih percaya. Kalau Tuhan sudah tidak kirim penyediaan ilahi, berarti saya sudah tidak dipercaya Tuhan, saya tidak melayani di bagian itu lagi. Mungkin Tuhan sudah pakai orang lain dengan karunia-karunia-Nya, dengan talentanya. Nah, sekarang saya tunjuk kepada saudara-saudara, siap-siap ya. Saya kasih tunjuk kepada saudara-saudara, penyediaan ilahi Tuhan berikan kepada saya. Pelayanan ini dicukupkan 200 juta dari mana? Tuhan kirim berkat. Ini saudara-saudara, saya buka apa adanya. Ini adalah akun TikTok resmi Pastor Andy, ya. Ini akun TikTok resmi Pastor Andy. Ya, pengikutnya sekarang ini ada 424.400, ya, dan 0 mengikuti ini. Bisa di screenshot, bisa direkam ini, karena banyak sekarang, hati-hati di TikTok juga, di Facebook juga, akun palsu. Di TikTok juga banyak akun palsu. Tapi lihat, pengikutnya nggak bisa bohong ya. Mungkin foto, nama dimirip-miripkan, tapi pengikutnya nggak bisa bohong. Mendekati 500 juta, puji Tuhan. Dan Pastor 0 mengikuti. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk penyediaan ilahi ini benar-benar ada. Benar-benar ada. Berkat Tuhan benar-benar ada. Mungkin yang akan Bapak Ibu lihat akan susah engkau percaya kalau omongan. Tapi kalau kasih lihat langsung dari
gadget ini, saudara-saudara, biar diyakinkan bahwa benar-benar ya hamba Tuhan itu kalau hidup percaya pada firman itu dicukupkan ya. Nah sekarang saudara-saudara yang punya akun TikTok masih tahu ya, bisa klik di sini. Ada titik 3, lalu di sini ada pilihan ya, harap bisa lihat jelas ya. Jelas ke semua ini? Saya mau lihat dulu. Saya tanya dulu ini semua. Jelas ke semuanya? Jelas ini semuanya? Kalau jelas saya lanjut, kalau tidak saya coba cek kembali. Jelas semuanya? Oh tidak jelas. Oh jelas ya, jelas. Jelas ya. Jelas semuanya? Jelas. Nah, sekarang di sini ada tulisan saldo. Saldo ini adalah bagi saya istilah BT, berkat Tuhan. Apakah mungkin, apakah bisa penyediaan ilahi itu terjadi dari Tuhan lewat industri medsos ini? Kita lihat, sudah ya, bentar naik sedikit ya. Pastor klik saldonya. Saudara yang lihat sendiri, saudara yang ketik sendiri, saya mau lihat saudara ketik di kolom komentar, betul apa salah? Bisa kelihatan kah? Ada yang sudah bisa melihat jelas dan mengetiknya? Minta didekatin, saya dekatin persatu ya. Saya dekatin dulu yang nanti direkam ya, di mana ini? Di YouTube. Silahkan di YouTube direkam dulu. Ini yang saya maksud. Penyediaan ilahi ini nyata dengan cara yang ajaib. Kelihatan kayak itu di YouTube? Kalau sudah kelihatan tolong diketik di kolom komentar. Tolong ketik dengan jelas supaya semua bisa baca sekalipun saya sudah ini. Jelas sudah ya? Baik, saya pindah ke Facebook. Silakan di Facebook diketik, direkam, silakan jadi kesaksian. Saudara bilang luar biasa berkat Tuhan, memang. Makanya saudaraku, yang saya beritakan firman, saya sampaikan tiap hari, saudara dengar itu luar biasa. Bukan cuma cerita-cerita, ini saya dekat dari nggak kelihatan. Udah ya, saya sekarang lihat TikTok. Inilah TikTok, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, pemirsa, penonton TikTok. Kalian Tuhan pakai memberkati hamba Tuhan ini. Dan saya kasih tunjuk hari ini. Ini berkat dari TikTok. Berapa nilainya? Tolong saudara ketik, konfirmasi, kebaca. Ini kalau kalian bisa baca.
Sudah ya? Kiranya semua saudara-saudara bisa belajar percaya kepada Tuhan itu lebih daripada sekedar engkau berharap pada gaji atau penghasilan bulanan. Percaya pada Tuhan akan penyediaan ilahi. Kalau saya yang normal-normal, misalnya kolektor atau apa gitu, belum tentu bisa. Jangan kira kolektor itu banyak, kasihan, belum tentu. Orang-orang datang juga tempat kita, orang-orang susah. Tapi Tuhan kirim berkat dari surga lewat medsos ini. Puji Tuhan. Ya, siapa yang merasa terberkati? Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sekarang saya bacakan firman Tuhan tentang penyediaan berkat Tuhan dan penyembuhan. Di time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan akan saya bacakan dari satu perikop yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. Pastor akan bacakan dari ayat-ayat ini, ya. Saya percaya firman ini akan menjadi rema bagi Bapak Ibu sekalian. Terlebih saudara udah melihat kesaksian tadi bahwa benar-benar firman ini sanggup, firman ini hidup, firman ini berkuasa ketika engkau menerimanya dengan iman dan engkau menghidupi iman itu. Ini kisah Elia dan janda di Sarfat. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan Yesus ada tertulis. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Masa kekeringan terjadi. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Masa kekeringan Tuhan tetap memelihara hambanya. Dalam hal ini Elia, dan Tuhan memelihara hambanya bukan dari orang yang kelihatan kaya raya, tapi seorang janda di Sarfat yang pas-pasan, bahkan sudah hampir tidak punya apa-apa lagi selain segenggam makanan yang tinggal beberapa kali makan dan habis. Dan ketika mereka tidak punya makanan, mereka akan mati. Kita sedang melihat satu renungan penyediaan ilahi. Itu di luar Nurul, di luar Nalar. Nurul itu kakaknya Nalar. Tuhan kok perintahkan seorang janda yang susah pula. Bisa kan Tuhan perintahkan raja yang kaya, tapi gitu, ndak gitu polanya Tuhan. Tuhan itu bekerja di luar yang normal. Ini gambaran iman. Iman itu
berjalan di jalur yang tidak normal. Inilah yang saya temukan rahasia dan saya praktekkan tiap hari, luar biasa. Bagaimana kanker, leukemia, tumor, kemarin sampai kita melihat sebesar kepala bayi itu keluar pasca doa. Ini nggak masuk akal, mau logika, mau medis, nggak masuk akal. Tetapi terjadi, datanya ada, fotonya ada, kesaksian pesaksi ada, mau apa lagi? Mau nggak percaya, terserah dah. Saya juga bukan bagian untuk memaksa Anda percaya. Saya hanya memberitakan apa yang saya rasakan, apa yang firman catatkan, dan apa yang Tuhan janjikan. Disuruh seorang janda untuk kasih makan Elia, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan janda tua itu berkata, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit." Sedihnya, itu terharu banget. Sebetulnya ini janda juga sudah gak punya roti, kasihan. Artinya janda ini juga butuh mujizat penyediaan, sementara Elia juga ini butuh makan. Disinilah kasih Tuhan harus terjadi, harus bekerja. Situasi-situasi ini yang memang hanya diperlukan iman di luar batas normal. Kalau saudara masih punya makanan, saudara belum terlalu perlu iman untuk makanan tersedia. Masih punya kemampuan hebat, uang, obat, dokter, saudara rasanya imanmu masih belum mentok-mentok banget. Ini di sini yang diminta kasih makan juga udah gak punya roti. Hamba Tuhan ini, Tuhan janji pelihara dia. Perempuan itu berkata, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Mati apa? Mati kelaparan. Tapi kok Tuhan suruh janda ini yang kasih makan Elia? Ini yang saya bilang penyediaan ilahi. Lanjut. Ayat 13. Ya, ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Iyalah, kalau besar tidak cukup. Dia punya apa? Material makanannya apa tadi itu ya? Segenggam tepung tidak cukup untuk roti yang besar. Maka Elia berkata, buatkan aku lebih dahulu. Ini juga kalau misalnya
janda ini nggak mau percaya penyediaan Tuhan, dia nggak kasih. Tapi dia percaya akan penyediaan Tuhan. Ini yang ngomong hamba Tuhan. Ini kesempatan berbuat baik. Dia percaya, maka dia menyerahkan sepotong roti bundar kecil itu kepadanya dan membawanya kepadanya. Kemudian barulah dia buat baginya dan bagi anaknya, yang untuk jatahnya saja udah kurang. Tapi dia percaya Tuhan menyediakan. Dia serahkan kepada Tuhan. Ayat 14, ini yang terjadi. Sebab beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel, tepun dalam tempayang itu tidak akan habis, mujizat terjadi. Minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saya mau nangis. Sama hari ini orang bilang, sampai kapan? Sampai kapan Pastor Andy bisa melayani tanpa kolektor? Sampai kapan bisa tiap minggu kasih makan orang, kasih beras, kasih uang orang-orang susah, kasih ongkos? Sampai kapan? Selama Tuhan berkata, aku memberkati buli-bulimu, selama itulah saya akan bekerja untuk Tuhan. Kalau buli-buli itu sudah kosong, saya stop. Saya tidak paksa-paksakan diri, proposal, minta-minta orang. Saya percaya. Maaf ya, sekalipun banyak yang underestimate awalnya pelayanan ini, tapi saudara bisa melihat sendiri. Apa yang tidak masuk di akal, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya sungguh-sungguh dan mengasihinya. Tuhan bilang kepada janda lewat Elia, kasih tahu dia, buli-buli dalam tempayangmu itu tidak akan habis. Luar biasa. Baik itu tepung dalam tempayang maupun minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Wow, keren sekali ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tidak mati. Tidak mati. Kesulitan yang kau hadapi hari ini mungkin bikin kau setengah mati. Tetapi saudara tidak akan mati-mati selama engkau beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya! Pernyataan sebuah statement yang keren, gila banget ini. Situasi yang sulit, kesedihan, pergumulan, air mata, bikin hidupmu setengah mati. Tapi kau tidak akan mati selama engkau beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya! Puji Tuhan. Ayat yang keberapa sekarang? 16. Tepung dalam tempayang itu tidak habis dan minyak buli-buli tidak berkurang. Keren sekali. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Jadi hari ini saya dapat berkat 211 juta di TikTok. Besok
ada lagi. Ini loh keyakinan saya. Saya punya keyakinan bukan dongeng, bukan isapan jempol. Firman Tuhan. Besok ada lagi. Sehingga bulan depan, kalau saya masih Tuhan kasih umur panjang, masih hidup, masih bisa bayar untuk operasional, kasih orang makan, kasih orang firman, kasih orang doa, kasih orang pelayanan dengan cuma-cuma. Ini loh firman Tuhan. Jangan takut Andi, pemeliharaan Tuhan sempurna. Selama engkau sama Tuhan percaya akan firman-Nya, Tuhan tidak gagal menepati firman-Nya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya harus stop dulu karena waktunya sudah harus kita doa, karena kasihan ada yang mau kerja. Nanti mengenai penyembuhannya ya, ayat-ayat berikutnya mulai sampai kita akan lanjut besok ya. Ayat yang ke-17 sampai 24 itu bicara soal penyembuhannya. Ini saya tanya saudara-saudara, lanjutkah dulu selesaikan ini agar pastor tidak berhutang, ataukah kita doa sekarang? Saya tanya dulu nih. Tuh ada doa, lanjut doa. Iya, kasihan. Ya sudah, doa sekarang baik. Iya, jadi saya menghargai juga waktu saudara-saudara mungkin yang mau kerja. Saya doa dulu ya, habis itu nanti firman ini ingatkan saya, besok saya lanjutkan. Ya, mari kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih banget buat firman-Mu yang utama menjadi makanan rohani kami saat ini. Terima kasih buat pembuktian, kesaksian iman tentang penyediaan Tuhan di dalam pelayanan ini. Ini cukup membuka mata kami bahwa sungguh-sungguh orang benar yang hidup beriman pada Tuhan Yesus, perihal penyediaan ilahi ini benar-benar ada Tuhan. Sehingga kami bisa melihat kesaksian dari kehidupan pelayanan ada ini. Tuhan pelihara, artinya apa? Tuhan sanggup pelihara hidup kami. Kami mau beriman sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus hari ini. Saya berdoa bagi saudara sekalian dalam hal penyediaan ilahi diberkati. Ya, dan saudara-saudara, mari juga belajar untuk serahkan kepercayaanmu untuk kebutuhanmu dengan iman kepada Tuhan. Bekerja itu harus, rajin itu kudu wajib. Tapi saudara jangan hanya mengandalkan gaji. Ada namanya berkat Tuhan, penyediaan ilahi. Orang yang andalkan Tuhan tidak kekurangan. Bahkan bisa kasih orang lain makan. Orang yang hidup andalkan gajinya saja, dia mungkin pas-pasan. Bahkan juga saya mendengar ada yang kurang kasihan. Mari, firman sudah disampaikan, Tuhan itu ada, Tuhan Yesus berkuasa. Kalau saudara-saudara butuh topangan doa di hari Minggu, saudara mau datang, silahkan saudara, nanti hamba Tuhan bantu topangkan doa. Biar saudara-saudara semuanya juga dalam keluarga, tidak ada yang namanya kekurangan lagi, tapi terjadi penyediaan ilahi. Andalkan Tuhan, Tuhan gak kecewakan. Andalkan Tuhan, Tuhan tidak gagal. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur sama Tuhan, terima kasih buat firman-Mu.
Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya permintaan sudah banyak, doakan air. Baik, Bapak Ibu sekalian, angkatlah air minum yang akan saudara minta untuk diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di tangan Bapak Ibu, air minum ini, saya minta kepada Bapa yang baik. Mohonlah Bapa berkat daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, air minum di tangan Bapak Ibu sekalian, di tangan ini diberkati. Dalam berkat Tuhan, air minum ini menjadi healing water, kesembuhan bagi orang-orang sakit yang meminumnya dalam nama Yesus. Amin. Air ini udah didoakan. Saudara bisa minum, yang pastinya kita doakan air minum yang higienis ya. Bukan air sumur, bukan air yang tidak bersih. Tapi air minum yang higienis, layak minum, kita doakan jadi berkat, minumlah saat ini. Amin. Muncrat. Iya, nanti ada kesaksian kesembuhan setelah ini. Ya, tadi itu kesaksian Pastor tentang penyediaan untuk menguatkan saudara serta memberikan sekaligus jawaban. Selama ini orang bertanya, bagaimana bisa Pastor Andy melayani Tuhan, kebaktian tanpa kolekte dan sebagainya. Inilah saya tadi udah buka, dan saudara silakan direkam. Yang di TikTok tadi direkam, bisa dibagikan kepada yang lain ya. Bagaimana berkat Tuhan ini dalam pelayanan ini sungguh-sungguh nyata gitu loh, bukan cuma asbun asal bunyi, bukan hoax seperti dituduh-tuduhkan orang-orang jahat. Semuanya berkat Tuhan dan nyata kan, nyata banget, nyata banget. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, yes, tepat jam 7 saya ajak saudara untuk terima berkat Tuhan. Angkatlah tangan saudara. Puji Tuhan. Angkat tangan saudara sekalian, yes. Masuklah Bapak Ibu terkasih di hari yang baru hari ini, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dan mengasihi kita semuanya. Diberkatilah saudara sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dilindungi engkau dari mara bahaya, kecelakaan, penipuan, kerugian, dilindungi sempurna. Dan diberkati kesehatan engkau dan keluargamu. Tidak ada kutuk di keluargamu, yang ada berkat turunan dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini damai dan sukacita Kristus menyertai langkah kakimu, aktivitas, studi, dan pelayanan kita masing-masing. Dalam nama Yesus, terimalah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya materaikan semua ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Terima kasih yang sudah memposting ulang. Saya harap kesaksian-kesaksian tadi ada yang merekam, ada yang meng-share, ada yang membagikan, ada yang meng-FYP-kan ya, supaya juga rekan-rekan di TikTok ini semangat bahwa benar-benar kalau kita di TikTok ini yang namanya berkat Tuhan itu ada gitu ya, berkat Tuhan ada. Karena saya pelayanan, saya bukan cari berkat, saya juga bukan tujuan saya gift, terima kasih, meskipun banyak kasih gift, tujuan saya melayani. Gift atau berkat atau reward yang saya dapat di medsos selama ini itu adalah bonus dari Tuhan, dari Tuhanku yang menggerakkan saudara-saudara sekalian ya. Itu jadi bagi saya pelayanan bukan untuk cari uang, tapi kalau saya dapat berkat untuk mendukung pelayanan selama ini, itu bonus dari Tuhanku sebagai penyedia dan sebagai bukti bahwa Dia itu benar-benar gitu memberkati pekerjaannya lewat hamba Tuhan yang dipercayakannya. Terima kasih yang sudah memposting ulang, makasih yang sudah membagikan, terima kasih yang sudah share ya. Tadi sudah doa berkat. Ya sudah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa melayani Bapak Ibu. Terima kasih. Semua sehat-sehat ya, panjang umur ya. Terus memberkati, terus memberkati, terus memberkati. Ya. Udah ya. Sola Fide. Wah, Tiara. Thank you. Baik banget, humble banget, dipakai Tuhan luar biasa loh. Jadi pemberita, pembagi, telan yang luar biasa. Yeay. Udah ya, sola fide, hiduplah oleh iman. Karena Tuhan kita adalah Immanuel yang selalu sertai dan sayang kita semuanya sampai selama-lamanya. Kiranya pelayanan ini jadi berkat bagi saudara sekalian ya, khususnya tentang bagaimana kesaksian firman, penyediaan ilahi. Kalau saudara mau dapatkan semua ini, jangan hanya andalkan gajimu saja, tapi belajar andalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang terberkati, silakan di subscribe channel YouTube Pasaran di Simon TV, di like, di share, dan juga silakan juga saudara-saudara bisa ikut membagikan potongan kesaksian-kesaksian biar orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan boleh dikuatkan imannya lewat pelayanan yang ada ini. Terus berkat semuanya. Shalom.